Coba diperhatikan semua ya, meskipun belum selesai tidak apa-apa, karena saya juga harus jelaskan sedikit di sini. Coba dilihat, kita lanjut. Kemarin kan sudah sampai halaman, sudah sampai nomor 30 ya. Jadi di pilihan ganda saja itu, coba dilihat dulu, perhatikan dulu. Tidak apa-apa berarti saya menulis, perhatikan saya penjelasan saya. Coba semua dilihat modulnya. Ayo semua dibuka modulnya, semua dibuka. Boleh berdua di situ. Oke, coba dilihat nomor 31. Bagian bumi yang berisi cairan, besi dan nikel adalah, yang benar itu adalah inti bumi. Karena gini, perhatikan dulu. Bumi itu sebenarnya kalau dibagi menjadi 3 bagian besar, perhatikan dulu ya. Menjadi 3 bagian besar, sebenarnya bisa. Paling dalam namanya inti bumi, ya di luarnya inti bumi namanya mantel bumi, di luarnya mantel bumi itu ada namanya kerak bumi. Tapi kalau kita mau bagi 4, mantel bumi itu terbagi 2. Ada mantel dalam, ada mantel luar. Ya, ada mantel dalam, ada mantel luar. Nah, di sini kalau mulai dari kerak bumi, mantel bumi, apakah itu mantel dalam, mantel luar, itu semua adalah batuan dan tanah. Oke, batuan dan tanah. Pertanyaannya, yang berbentuk cairan yang mana? Yang berbentuk cairan itu di inti bumi. Kalau di inti bumi, itu bagian tengahnya bumi, itu bukan lagi tanah, tapi dia cairan tapi panas. Cairan biasanya berwarna kuning orange, seperti api. Itu cairan panas sekali. Itulah yang keluar kalau biasanya di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi seperti di Yogyakarta itu kan ada Gunung Merapi itu kan? Itu kalau keluar itu dalam bentuk lava, sebenarnya itu asalnya dari dalam inti bumi sebenarnya yang keluar. Gitu. Saking dalamnya. Nah, jadi tapi kalau pada saat dia keluar itu tidak selamanya panas, karena dia pada saat dingin kena hujan itu akan berubah menjadi batuan. Namanya batuan apa? Batuan beku. Itulah dimaksud dengan batuan beku. Batuan beku itu lama kelamaan itu akan menjadi apa? Yang sisa lava itu menjadi tanah. Tanah inilah yang merupakan tanah yang sangat subur. Makanya orang-orang di Yogyakarta itu kalau sudah Gunung Merapi itu meletus, dan itu kan rata-rata tanamannya mati ya. Mati karena kan terkena laut sama lava, itu biasanya tanamannya mati. Karena otomatis kena api pasti terbakar. Tapi kalau sudah lama kena hujan jadi tanah, dia tanami kembali, itu jadi tanah yang paling subur. Apapun yang dia tanam itu akan tumbuh seperti itu, ya. Jadi jawabannya di sini adalah inti bumi 2 juga, ada inti bumi dalam, ada inti bumi luar. Yang benar adalah inti bumi dalam, ya, yang cair itu. Lanjut. 32. Batu yang digunakan untuk menghaluskan kayu itu adalah batu apa? Batu apung. Batu apung itu pernah lihat batu yang digunakan di seperti gulinda itu yang berputar lah, tapi soalnya dia terbuat dari bebatuan yang dibentuk. Itu kalau misalnya kita kasih untuk menghaluskan kayu biasa, itu yang sering ada biji-biji di amplas itu, tahu amplas kan? Amplas kayu itu ada biji-biji biasa di situ besar kan? Itu kan dari batu-batu yang di itu yang dimaksud. Digunakan untuk menghaluskan kayu. Oke, lanjut. 33. Berikut ini yang bukan nama-nama dari lapisan atmosfer. Atmosfer itu lapisan udara, jangan salah. Oke, jadi bukan lapisan tanah. Kalau lapisan tanah tadi itu yang saya jelaskan itu lapisan tanah. Kalau atmosfer itu lapisan udara lagi. Dia dihitung kemana? Dihitung ke atas. Dihitung mulai dari di atas kita di langit itu, dihitung sampai ruang angkasa. Itu ada lapisan-lapisannya seperti itu. Jadi lapisan atmosfer itu yang kita hidup ini namanya lapisan. Kalau sudah di ruang angkasa itu sudah di luar atmosfer namanya. Makanya sudah tidak ada udara. Kita sudah tidak bisa bernapas. Angkasa itu warnanya apa? Gelap. Bukan gelap. Atmosfer itu gelap. Atmosfer. Ruang angkasa itu gelap. Sering dilihat di YouTube kan? Gelap. Yang kamu lihat itu warna biru. Itu apa? Itu adalah batas mata kamu memandang. Misalnya kalau cerah biasa pagi-pagi cerah kan? Tidak ada awan kan? Kita lihat ke atas itu kan warnanya biru kan? Sebenarnya tidak ada warna biru itu, tidak ada. Cuma karena batas mata kita sebagai manusia memandang itu cuma sampai warna biru saja. Padahal kalau kita naik terus, misalnya ada kendaraan kita bisa naik kan? Kita bisa terbang sampai ke atas, itu kita tidak akan temukan itu warna biru, tidak ada. Sampai-sampai kalau kita bisa terbang misalnya pakai pesawat ruang angkasa, sampai keluar itu kita tidak akan temukan biru, ya justru kita akan ketemukan itu gelap hitam, gitu. Jadi kenapa warna biru? Pak? Karena batas pandangan mata kita itu sampai warna biru itu saja. Padahal itu bukan warna biru.
Lanjut. Apa itu? Kalau yang nama-nama dari lapisan atmosfer adalah apa? Yang bukan. Apa? Apa? Nomor 23, 33 dulu. Berikut ini yang bukan nama-nama dari lapisan atmosfer adalah yang bukan ya. Hidrosfer. Kalau hidrosfer itu apa? Air. Kalau hidrosfer itu air. Ini kan kalau kita berbicara atmosfer kan itu udara ya. Udara. Kalau sudah hidro, kalau dia sudah ada kata hidro, berarti air dia itu. Hidro, makanya ada itu minuman. Mereknya apa? Mereknya hidro. Pernah lihat minuman merek hidro? Yang air kelapa itu? Iya kan? Merek. Iya, hidrokoko. Itu asal kata dari air. Hidro itu air, koko itu kan kelapa. Hidrokoko artinya air kelapa. Iya, jadi kalau dia sudah bicara hidro, berarti itu air. Jadi kalau atmosfer itu kan dia lapisan udara ya, lapisan udara. Kalau hidro berarti sudah bukan udara dia, karena dia sudah air gitu. Lanjut, nomor 34. Benda cair yang sangat panas terletak di perut bumi adalah magma. Kalau lava itu pada saat dia sudah keluar, dia namanya sudah berubah, lava atau lahar. Oke? Kalau dia masih di dalam belum keluar, namanya magma. Dulu itu waktu saya SD, tapi sekarang sekolah-sekolah sudah tidak siapkan. Dulu waktu SD saya itu ada memang sekolah siapkan kayak apa nih? Memang dijual, sekolah yang beli itu gunung berapi, tapi dalam bentuk mini, kecil. Dalam bentuk mini, ada baterai biasa. Jadi kalau baterai dihidupkan, kita lihat itu pergerakannya magma dari perut bumi keluar meletus. Itu ada. Yang saya SD dulu ada. Kalau sekarang tidak ada gitu, kayak pemerintah beli-beli begitu kayak alat-alat seperti itu. Padahal setiap SD itu harus ada yang seperti itunya. Gitu ya. Sekarang semua sekolah saja. Lanjut nomor 35. Uap air yang menjadi titik-titik air pembentuk awan. Proses ini dalam daur air disebut apa? Kondensasi. Uap air, titik-titik air membentuk awan. Jadi dan itu kan titik-titiknya dari mana itu? Dari penguapan kan? Dari penguapan dari tanah. Ada yang dari tanah, dari sungai, dari danau, dari laut, semua yang ada airnya kan? Semua ada airnya itu pada saat kena matahari itu akan menguap. Kan kalau kena matahari kan panas kan? Dia menguap ke atas, ke langit. Itu titik-titik airnya berubah menjadi awan. Kalau titik-titik air berubah menjadi awan namanya kondensasi. Jadi ada memang apa istilahnya? Ada memang daur air. Nanti dipelajari ya, daur air. Kalau tidak salah itu di semester 2 kita pelajari. Daur air itu, daur air mulai dari terjadinya hujan dan lain sebagainya. Oke. Coba kita lanjut. Udah bagian 2 semua bisa ya. Pada waktu fotosintesis tumbuhan menghasilkan gas apa? Karbon dioksida. Gas, menghasilkan gas. Bukan membutuhkan, tapi menghasilkan oksigen. Kan kebalikannya, kalau tumbuhan itu kan kebalikannya manusia sama hewan. Kalau manusia itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan kebalikannya, dia menghirup karbon dioksida dari manusia dan hewan, dia fotosintesis menghasilkan gas oksigen gitu. Nomor 2, tujuan pemberian bantalan roda pada kulkas adalah supaya mengurangi gesekan. Itu yang paling benar. Mengurangi gesekan, karena kalau ada gesekan susah dikasih pindah kan? Susah didorong, tapi kalau ada rodanya, gesekan itu berkurang, akan lebih mudah untuk dipindahkan atau misalnya dikasih ke depan, ke belakang, ke samping, itu lebih mudah karena gesekannya kurang. Karena cuma sedikit yang bersentuhan dengan lantai gitu. 3. Baji dan dongkrak merupakan pesawat sederhana jenis pengungkit, betul. Tahu dongkrak kan? Yang dongkrak mobil itu, yang dikasih begini langsung naik, mobilnya terangkat, itu namanya pengungkit. Nomor 4, jarak antara titik tumpu dengan beban disebut apa? Lengan beban. Betul. Kalau titik tumpu ke kuasa namanya lengan kuasa. Kalau titik tumpu ke beban namanya lengan beban. Contoh ya, ini gunting, ini kan titik tumpu. Ini titik tumpu kan? Kuasanya di belakang. Kuasa itu kekuatan. Jadi biasa manusia pegang di belakang kan? Kekuatannya. Kalau di depan ini beban. Jadi kalau misalnya ada kertas kita gunting, di depan itu bebannya, di sini titik tumpunya. Antara beban dengan titik tumpu itu namanya lengan beban. Antara titik tumpu ke kuasa namanya lengan kuasa. Yang mana dimaksud? Dari sini sampai ke sini. Itu namanya lengan beban. Kalau lengan kuasa dari sini sampai di sini namanya lengan kuasa. Karena kuasanya di sini, bebannya di sini. Gitu, ya. Lanjut. 5.
5. Alat yang digunakan untuk melihat benda yang jaraknya sangat jauh yaitu teropong. Bedakan mikroskop dengan teleskop. Bukan teropong sebenarnya ya. Teleskop. Kalau teropong itu tidak terlalu jauh, Ji. Jangkauannya itu tidak terlalu jauh kalau teropong. Pernah kau lihat tentara ada itu begininya? Di atas skop itu teropong. Tidak terlalu jauh, Ji. Paling jarak 1 kilo 2 kilo. Tapi kalau teleskop itu bisa lihat bintang. Bisa lihat bintang. Bisa lihat, saya dari bumi kita lihat bulan, itu teleskop. Ya, jadi untuk lihat benda jauh itu teleskop. Lain lagi kalau mikroskop benda kecil. Kita bisa lihat sel, kita bisa lihat kuman, bakteri dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. 6. Kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis disebut menebal dan menipis disebut akomodasi. Gaya akomodasi. Oke, lanjut. 7. Bagian kamera yang fungsinya sama dengan pupil mata disebut yang bagian pupil mata. Lensa. Bukan diafragma, lensa. Ini pupil mata ini yang menerima cahaya. Jadi cahaya itu apa? Siapa yang jawab diafragma? Ada yang jawab diafragma? Ada yang dapat? Benar juga, karena begini ya. Konsepnya begini, lensa itu bisa mengecil, bisa membesar. Pupil kerjanya juga begitu. Kalau terlalu banyak cahaya yang masuk, biasanya pupilnya mengecil. Oke? Kalau terlalu sedikit cahaya itu pupilnya membesar. Gitu. Lensa juga sama, tapi diafragma juga sama. Kalau diafragma misalnya kita kasih kecil, berarti sedikit cahaya masuk. Tapi diafragma yang kita perbesar biasanya banyak cahaya yang masuk. Jadi hampir sama lah, seperti itu ya. Lanjut, nomor 8. Penguraian warna putih menjadi berbagai warna disebut apa? Warna putih menjadi banyak warna. Iya, menjadi banyak warna yang pelangi itu. Bukan itu. Kalau kebalikannya? Yang kebalikannya apa? Yang biasa kita pakai cakram warna itu. Tidak, yang biasa kita pakai cakram warna berputar itu. Lupa ya? Bukan. Nggak pernah kuas. Jadi apa? Kalau dari putih menjadi banyak warna namanya apa? Dispersi. Coba lah cari informasinya itu. Karena sudah bisa jelaskan juga. Lapisan bumi yang paling atas disebut kerak bumi. Ini yang kita tinggali, yang kita injak setiap hari itu adalah kerak bumi, bukan kerak nasi ya. Bukan kerak nasi lain lagi. 10. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Kalau sudah di luar atmosfer itu kita sudah tidak bisa bernapas karena sudah tidak ada oksigen. Oke, cukup, nanti minggu depan